Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa qad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Fadhkuruni azkurkum washkuru li wala takfurun. Wa qala aidan man amila salihan min dzakarin aw untha fahuwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Wa muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, sungguh berbahagialah kita pada hari Jumat ini, khususnya Jumat di bulan Sya'ban, karena kita masih bisa hadir di masjid ini dalam upaya untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan mudah-mudahan langkah kita, kehadiran kita menjadi amal soleh bagi kita dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita yakini bahwa salam dan salawat itu hakikatnya adalah memantapkan tauhid kita, bahwa tidak ada Tuhan yang pantas untuk kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Rasulnya dan Muhammad itu adalah Nabi dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada beliau, kita bisa mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Rasulullah SAW sering mengingatkan kepada kita juga bahwa salah satu kekhususan hari Jumat itu karena sejak terbitnya fajar di subuh Jumat, Allah secara khusus mengirim malaikatnya yang datang dari Arsy turun ke bumi. Lalu malaikat itu diberi amanah dan tanggung jawab untuk mendatangi masjid-masjid, termasuk Masjid Nurul Jamil yang kita tempati sholat Jumat saat sekarang ini. Ketika malaikat itu sampai, dia berdiri di pintu-pintu, kemudian mengambil catatan dan penanya, lalu mencatat jamaah yang pertama hadir hingga sang khatib memulai khutbahnya. Ketika khatib memulai khutbahnya, maka catatan dan pena malaikat mereka letakkan, karena malaikat juga turut mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib. Itulah sebabnya sehingga salah satu tempat yang dianjurkan untuk tidak melakukan kebisingan, aktivitas yang mengganggu orang lain, yaitu di tempat di mana khutbah disampaikan. Dan mudah-mudahan di akhir-akhir bulan Sya'ban ini, dalam menghadapi bulan suci Ramadan, kita termasuk hamba-hamba Allah yang dicatat oleh malaikat yang datang dari Arsy. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, kita ketahui bahwa beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Untuk itu sangat penting untuk kita mengungkap bagaimana persiapan Nabi kita Muhammad SAW atau apa yang dilakukan oleh Rasul dalam menyongsong bulan suci Ramadan itu. Apakah beliau bersikap biasa-biasa saja seperti halnya kita saat sekarang ini, atau ada hal-hal yang spesial yang beliau lakukan yang mungkin saja kita lupakan atau kita tidak lakukan? Karena tentu persiapan yang harus kita contoh adalah persiapan Rasul, bukan persiapan yang biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Kenapa? Karena kita ketahui Rasul itu adalah uswah, teladan bagi kita.
maka bagi seorang muslim wajib hukumnya meneladani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ibadah, bahkan dalam hidupnya. Karena Nabi diutus oleh Allah illa liuta'a bi'idni rabbi, atau bi'iznillah, bahwa Allah mengutus Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu untuk kita taati dan patuhi. Dari situ kita pahami bahwa mustahil kita bisa meneladani Rasul, mengikuti Rasul, mencontoh Rasul tanpa ilmu, tanpa mengenal siapa itu Rasul dan apa saja yang pernah dilakukan. Terutama yang perlu juga kita ketahui bagaimana Nabi mempersiapkan diri beliau dan sahabatnya menyongsong bulan suci Ramadan. Kalau kita lihat dari beberapa hadis yang termaktub di dalam kitab-kitab hadis, maka salah satu hal yang disiapkan oleh Rasul jauh-jauh sebelum memasuki bulan suci Ramadan itu adalah ad-du'a, ad-dzikr. Beliau banyak berdoa dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita ketahui bahwa Nabi tidak pernah mengabaikan namanya zikir dan doa. Nabi tidak pernah mengabaikan namanya ibadah. Tetapi ada hal-hal tertentu zikir dan doanya Nabi itu lebih kuat, lebih dahsyat dibandingkan sebelum-sebelumnya. Salah satu di antaranya doa yang sering dibaca oleh Nabi, walaupun riwayat ini diperdebatkan oleh ulama hadis, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Hadis ini kita bisa temukan di dalam Fadailul Awqat Imam Al-Baihaqi. Kita juga bisa menemukan di dalam kitab-kitab hadis yang lain. Meskipun dari segi sanad ulama mengatakan ada masalah, ada dua perawi yang dimasalahkan oleh ulama. Tapi terlepas dari itu, dilihat dari konten doa ini, tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran. Karena intinya adalah Allahumma barik, ya Allah berkahilah kami. Keberkahan dalam hidup kita ini tentu sangat penting. Berkah itu kalau kita pahami adalah kemantapan. Jadi orang yang berkah hidupnya itu dia akan mantap menghadapi apapun dalam hidupnya ini. Ketika dia diberi nikmat, dia mantap. Ketika dia diuji, dia juga mantap. Kemudian al-barakah kalau kita lihat dari makna yang lain adalah sesuatu yang memiliki kebaikan yang berlebih, sehingga kebaikan itu tidak hanya dirasakan oleh dirinya, hanya dirasakan oleh keluarganya, tetapi termasuk orang-orang lain. Ketika ilmu kita itu berkah, maka ilmu yang kita dapatkan itu bukan hanya kita gunakan untuk mencari duniawi semata, tetapi juga banyak membantu orang lain. Ketika harta kita itu berkah, maka harta kita itu bukan hanya kita yang menikmati dan kita gunakan untuk berwisata ke sana kemari atau botram sebelum Ramadan dan sebagainya, tetapi kita bisa berbagi dan kita bisa mengingat anak-anak yang tidak mampu untuk kita bantu karena harta kita itu berkah. Kalau fisik kita itu berkah, maka dia akan mendatangkan kebaikan yang lebih. Dan fisik kita itu bukan hanya kita yang menikmati atau keluarga kita, tapi juga bisa tergerak untuk membantu dan meringankan beban orang lain ketika fisik kita itu ada berkahnya. Disitulah pentingnya berkah. Maka Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Sekarang ini kita berada di akhir-akhir atau 10 akhir bulan Sya'ban ke depan. Dan kita berdoa di situ supaya kita atau Allah Subhanahu wa taala memberikan umur kepada kita supaya umur kita itu bisa sampai bulan Ramadan. Karena kita ketahui bahwa salah satu yang bisa merubah takdir Tuhan itu adalah doa. Salah satu yang bisa merubah ketentuan Allah itu adalah doa.
Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku akan ingat kamu. Ingatan Allah, perhatian Allah, zikir Allah kepada kita bergantung kepada zikir dan ingatan kita kepadanya. Semakin banyak kita ingat Allah, maka seperti itulah ingatan Allah kepada kita. Dan semakin sedikit kita mengingat Allah, maka seperti itulah ingatan Allah kepada kita. Kalau kita lupakan Allah, Allah pun akan melupakan kita. Nah, salah satu bentuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah ad-doa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ingatlah aku dengan ad-doa, dengan doa. Maka aku akan ingat engkau dengan al-ijabah. Maka rugilah orang-orang yang sering sholat, beribadah, tapi dia lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rugilah orang yang sering begadang di malam hari, tetapi dia tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rugilah orang yang mendapat musibah atau kenikmatan, mendapat kenikmatan, tapi dia lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rugilah orang yang sehat tapi dia tidak pernah berdoa kepada Allah, dan rugilah orang yang sakit karena sakitnya dia tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rugilah orang yang berilmu itu tapi dia tidak pernah berdoa kepada Tuhannya. Walaupun kita sering mengatakan bahwa doa itu tidak cukup tapi harus ada ikhtiar, itu adalah orang yang tidak paham makna hakikat doa. Karena doa itu adalah usaha yang sangat maksimal, tidak ada lagi usaha yang paling tinggi selain doa. Dan bisa kita buktikan pada saat ini dalam kehidupan kita, betapa banyak masalah tidak bisa diselesaikan dengan intelektual kita, tidak bisa diselesaikan dengan teknologi yang berkembang, tidak bisa diselesaikan dengan skill yang kita miliki, tapi bisa diselesaikan dengan doa, doanya orang soleh, doanya ulama, dan doanya orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya sehingga Nabi membimbing kita untuk berdoa. Kenapa? Karena ciri orang yang soleh, ciri alim, ciri orang yang dekat kepada Allah, maka dia akan senantiasa berdoa penuh harap dan optimis supaya umurnya itu disampaikan oleh Allah sampai bulan suci Ramadan. Kalaupun tidak sampai setelah dia berdoa, maka amal solehnya tetap akan mengalir walaupun sudah meninggal berkah doa yang dia ungkapkan sebelum datang bulan suci Ramadan. Yang kedua, kalau kita lihat apa yang sering lakukan oleh Nabi baik di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, yaitu as-saum, al-ibadah. Dan itu diungkapkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Usama bin Zaid. Usama bin Zaid adalah orang yang dekat dengan Rasul karena bapaknya bapaknya Zaid itu adalah mantan anak angkatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka satu ketika Usama bin Zaid ini ketemu dengan Rasul lalu berkata, "Ya Rasul, saya tidak pernah melihat engkau memperbanyak saummu di luar bulan Sya'ban ini. Ada apa ya Rasul? Kenapa engkau melakukan itu ya Rasul?" Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa Sya'ban itu adalah bulan yakfurun nas, bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia, banyak dilupakan oleh manusia. Padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, wala takun minal ghafilin, jangan kamu menjadi orang-orang yang lalai dalam hidupmu, lalai terhadap bulan Sya'ban, lalai terhadap Allah, lalai terhadap nabimu, dan lalai terhadap Al-Quran, dan lalai terhadap kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan itulah bulan yang banyak dilupakan oleh orang karena kesibukannya, sehingga dia tidak mempersiapkan diri untuk saum, dia tidak mempersiapkan diri untuk beribadah, apalagi mempersiapkan diri untuk menyongsong bulan suci Ramadan. Padahal kata Rasulullah SAW, di bulan Sya'ban itu adalah di mana amal-amal soleh kita yang setahun atau yang 11 bulan yang lalu yang telah kita kerjakan itu diangkat dan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka Rasulullah SAW mengatakan, uhibbu, aku sangat rindu dan senang ketika amal soleh saya itu diserahkan kepada Allah. Saya sedang beribadah, saya sedang saum, saya sedang berinfak, saya sedang berzakat, saya sedang membantu orang lain, atau saya sedang bersilaturahim. Untuk itu, itulah yang perlu kita contoh dari Rasulullah SAW menghadapi bulan suci Ramadan. Dan yang ketiga, apa yang dilakukan dan apa yang dipersiapkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi atau menyongsong bulan suci Ramadan adalah al-ilmu. Maka setiap, bahkan Rasulullah SAW pernah menyampaikan khutbah dalam menyongsong bulan suci Ramadan. Khutbah ini pada hakikatnya adalah memberikan pengetahuan dan ilmu kepada sahabatnya, bahwa ilmu inilah yang harus kita siapkan, ini yang harus kita pahami dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena semua itu ada ilmunya. Ilmu inilah yang menarik kalau kita lihat dalam Al-Quran. Karena ketika kita minta harta yang banyak, kadang-kadang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita minta ilmu, tidak pernah dibatasi oleh Allah. Bahkan Allah mengajarkan kepada kita, Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku. Dan tidak pernah Allah menyetop dan menghentikan kita untuk meminta ilmu. Kenapa? Karena tidak mungkin kita akan mendapatkan kebaikan di bulan suci Ramadan di saat kita menghadapi bulan suci Ramadan tanpa ilmu. Tidak mungkin sholat Jumat kita ini maksimal ketika kita tidak mempunyai ilmu tentang sholat Jumat. Tidak mungkin kita bisa mendapatkan pahala ketika kita mendengarkan khutbah Jumat kalau kita tidak pahami dan tidak ada ilmunya. Apalagi mendengarkan khutbah sambil main HP, sambil Twitteran, sambil Facebookan. Dan itu banyak yang terjadi pada saat sekarang ini. Apa? Karena mereka tidak tahu ilmunya khutbah itu, ilmunya sholat Jumat itu. Kita tidak akan maksimal mendapatkan amal soleh dan ridhonya Allah ketika kita masuk masjid lalu kita tidak tahu ilmunya. Begitu juga ketika kita buka saum atau berpuasa atau melakukan saum bulan suci Ramadan. Maka saum bulan suci Ramadan tidak mungkin kita bisa mendapatkan rahmatnya Allah, ampunannya Allah, magfirahnya Allah ketika kita melaksanakan ibadah saum itu tanpa ilmu. Jangan kita berpikir bahwa bulan suci Ramadan itu kan rutinitas setiap tahun, ada ilmu atau tidak ada ilmu kita bisa melakukannya. Tetapi kita harus yakin orang yang mengerjakan saum bulan suci Ramadan dengan ilmu itu akan berbeda dengan orang yang tidak memiliki ilmu di saat dia saum. Ketika kita sholat tarawih tanpa ilmu, paling-paling kita akan menyesal dan tidak menikmati sholat tarawih itu. Kenapa? Karena kita tidak tahu hakikat sholat tarawih. Seolah-olah sholat tarawih itu adalah hanya sekedar kewajiban dan rutinitas yang harus kita selesaikan pada bulan suci Ramadan, tapi tidak ada kenikmatan. Ketika kita memberi buka puasa, maka tidak akan maksimal buka saum kita dan infak sedekah yang kita berikan untuk takjil ketika kita tidak punya ilmu. Karena boleh jadi kita memberi infak dan sedekah hanya karena faktor rasa malu, faktor yang lain, bukan karena lillahi ta'ala. Begitu juga yang lain-lainnya dan zikir-zikir lainnya yang kita lakukan. Untuk itu, jangan kita berhenti untuk menambah ilmu, mempelajari Islam kita, supaya kita nikmati bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Aqulu qali hadza wasrali walakum walisail muslimina wal muslimat wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia, pada khutbah yang pertama tadi kita telah mendengarkan beberapa riwayat yang mengungkap bagaimana sikap Rasul menyongsong bulan suci Ramadan. Tentu ada 3 hal yang telah kita ungkapkan, yaitu pertama doa atau buat zikir. Kita harus banyak berdoa, berzikir dalam menyongsong bulan suci Ramadan ini. Kenapa? Karena zikir itu adalah power.
sumber kekuatan bagi kita. Doa itu adalah energi bagi kita. Maka jangankan kita, nabi-nabi saja tidak pernah mengabaikan dan melalaikan namanya doa dan zikir. Semakin soleh seseorang itu, semakin kuat energi zikirnya dan semakin keras dan kuat, tekun dan menikmati namanya zikir dan doa. Semakin tipis iman kita, maka semakin lemah doa dan zikir kita. Kemudian yang kedua, kita harus membiasakan diri kita untuk menyiapkan atau pemanasan, memanaskan atau mempersiapkan fisik kita, mental kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan dengan apa yang telah dilakukan Rasul. Disebutkan bahwa ketika mendekati bulan suci Ramadan, Rasul biasanya sholat malamnya itu lebih panjang dan lebih lama dibandingkan sebelum-sebelumnya. Kenapa? Itu semua adalah persiapan untuk menghadapi bulan suci Ramadan, supaya menu-menu dan hidangan yang Allah siapkan bisa kita nikmati nanti. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah al-ilmu. Bacalah, renungkanlah ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan saum bulan suci Ramadan, amalan-amalan yang harus kita lakukan di sana, supaya ibadah itu bukan hanya rutinitas, bukan hanya sekedar kita lewati, tapi tanpa makna dan tanpa hikmah yang kita bisa dapatkan. Mudah-mudahan Allah menyampaikan umur kita hingga Ramadan. Untuk itu, mari kita berdoa, bertafakur, merenung dan berzikir, mendoakan diri kita, keluarga kita, bangsa dan negara kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad waj'al lana min umurina faraja wa makhraja warzuqna min haitsu nahtasib wa min haitsu la nahtasib ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith wa min adzabika nastajir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka min fujatil khair wa na'udzuka min fujatis syarr. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbi anzilni munzalan mubarak wa anta khairul munzilin. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minin yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minin wa la tazidiz zalimina illa tabara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i min wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.